Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khodam Sejati. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Semoga segala doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas topik yang sangat menarik dan penuh berkah, yaitu tentang wali Allah. Siapa yang tidak ingin menjadi dekat dengan Allah dan mendapatkan kedudukan yang istimewa di matanya? Wali Allah adalah orang-orang pilihan yang memiliki hubungan istimewa dengan Sang Pencipta. Mereka diberi predikat sebagai wali, yakni sebagai hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Tentu saja, siapapun bisa berpotensi untuk menjadi wali Allah, termasuk kita semua. Bahkan bisa jadi seorang wali Allah hidup di sekitar kita, tanpa kita sadari. Inilah yang menjadi bagian dari rahasia kebesaran dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Apa itu wali Allah? Sebelum kita lanjut membahas bagaimana cara mengenali keberadaan seorang wali Allah di sekitar kita, mari kita ulas sedikit tentang siapa sebenarnya wali Allah itu. Wali Allah adalah seseorang yang telah mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi, yang diakui oleh Allah sebagai hambanya yang dicintai. Wali Allah tidak selalu berarti orang yang memiliki kemampuan luar biasa atau keistimewaan dalam hal fisik, melainkan lebih kepada kedekatan mereka dengan Allah, keikhlasan dalam beribadah, dan kesabaran dalam menjalani hidup. Setiap orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ketulusan, mengikuti jalannya, dan berusaha mematuhi perintahnya, memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelar mulia ini. Bahkan, wali Allah itu bisa jadi adalah seseorang yang tampaknya biasa-biasa saja. Tetapi di hadapan Allah, ia mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa. Bagaimana cara mengetahui wali Allah ada di sekitar kita? Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui jika seorang wali Allah berada di sekitar kita? Tentu saja ada beberapa ciri atau tanda yang dapat kita amati pada pemukiman atau lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh seorang wali Allah. Mari kita bahas beberapa ciri-ciri tersebut secara lebih mendalam. Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Khodam Sejati, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ciri-ciri pemukiman yang dihuni oleh wali Allah adalah hamba yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah. Kehadiran seorang wali Allah di suatu wilayah akan membawa dampak positif yang sangat besar bagi lingkungan sekitar. Tidak hanya memberikan keberkahan bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Berikut adalah beberapa ciri yang dapat kita amati di suatu pemukiman yang dihuni oleh seorang wali Allah. 1. Suasana tenang dan udara sejuk. Salah satu ciri paling jelas yang dapat kita rasakan di suatu tempat yang dihuni oleh wali Allah adalah suasana yang sangat tenang dan nyaman. Wilayah tersebut akan terasa damai dan jauh dari kebisingan yang biasanya ada di pemukiman lain. Penduduknya hidup rukun dan saling menghormati serta selalu mengutamakan kedamaian di antara mereka. Ketika ada permasalahan atau perselisihan, masalah tersebut tidak akan pernah berkembang menjadi sesuatu yang besar atau membesar-besarkan masalah. Sebaliknya, setiap masalah akan segera diselesaikan dengan cara yang baik dan penuh kedamaian. Rasa saling menghargai dan berbagi antar sesama akan sangat terasa. Tak hanya itu, wilayah yang dihuni oleh wali Allah juga akan memiliki udara yang sejuk dan nyaman. Tidak akan ada cuaca yang ekstrim, baik itu terlalu panas atau terlalu dingin. Sinar matahari pun cukup untuk memberikan kenyamanan tanpa terasa menyengat. Selain itu, saat wilayah tersebut mengalami kekeringan atau kesulitan air, hujan akan datang pada waktu yang tepat memberikan kesejukan bagi seluruh penduduk. 2.
terhindar dari bencana alam ciri lainnya adalah wilayah yang dihuni oleh wali Allah akan jarang terkena bencana alam, meskipun wilayah sekitar mungkin sedang dilanda bencana besar. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan Allah terhadap hambanya yang dikasihi. Contohnya, jika terjadi gempa bumi di suatu daerah, bisa jadi wilayah tempat tinggal wali Allah akan tetap aman, tidak mengalami kerusakan seperti wilayah lain. Meskipun gempa itu terjadi di daerah yang sama, Allah akan memberikan perlindungan kepada wilayah yang dihuni oleh walinya. Ini bukan kebetulan, melainkan bentuk anugerah dari Allah kepada hambanya, yang hidup dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan. 3. Tidak pernah kekurangan air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Tempat yang dihuni oleh wali Allah tidak akan pernah kekurangan pasokan air. Meskipun daerah sekitarnya mungkin sedang mengalami kekeringan atau kekurangan air. Allah akan senantiasa memberikan keberkahan berupa pasokan air yang cukup dan melimpah bagi wilayah tersebut. Ini adalah bukti bahwa Allah menjaga tempat tersebut agar tetap hidup, subur, dan memberi manfaat bagi penduduknya. Sebagaimana kita ketahui, air juga merupakan elemen penting dalam bersuci, sehingga Allah tidak akan membiarkan tempat yang dihuni oleh wali Allah mengalami kekeringan. 4. Tidak ada pasar ciri lainnya yang cukup mencolok adalah tidak adanya pasar di wilayah yang dihuni oleh seorang wali Allah. Pasar adalah tempat yang seringkali menjadi sumber berbagai godaan, terutama bagi jin-jin kafir, dan dapat menimbulkan energi negatif. Oleh karena itu, Allah tidak mengizinkan pasar berdiri di tempat yang dihuni oleh seorang wali Allah. Wilayah tersebut akan selalu bersih dari kekotoran yang bisa datang dari aktivitas pasar. Sebaliknya, wilayah ini akan jauh dari segala bentuk kerusakan dan keburukan yang seringkali terjadi di pasar-pasar pada umumnya. 5. Masjid selalu ramai dengan jamaah masjid merupakan tempat ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Di setiap pemukiman yang dihuni oleh seorang wali Allah, kita akan menemukan masjid yang selalu ramai dengan jamaah. Namun, keistimewaannya bukan hanya terletak pada bangunannya yang kokoh, melainkan juga pada suasana di dalamnya yang penuh semangat dan kehidupan. Masjid tersebut akan selalu dipenuhi oleh jamaah, terutama saat waktu sholat subuh dan isya. Pada waktu-waktu tersebut, masjid akan selalu terisi dengan penuh, bahkan di luar waktu sholat lainnya, masjid akan tetap ramai dengan kehadiran jamaah dari berbagai kalangan usia. Meskipun seorang wali Allah lebih sering beribadah di rumah, masjid tetap hidup dan ramai dengan aktivitas ibadah. 6. Tidak ada pengemis palsu sahabat khodam sejati. Kita tahu bahwa di zaman sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan keadaan dengan cara mengemis untuk mencari keuntungan. Namun, di pemukiman yang dihuni oleh wali Allah, pengemis-pengemis palsu tersebut tidak akan bisa masuk. Malaikat yang melindungi wilayah tersebut akan menjaga pemukiman dari orang-orang yang berniat buruk. Namun, jika ada pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan, ia akan mendapatkan pertolongan dari penduduk wilayah tersebut karena mereka hidup dengan semangat, saling menolong dan berbagi. Bahkan ada cerita yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir seringkali menyamar menjadi seorang pengemis untuk melihat keadaan wilayah yang diberkahi tersebut sebagai tanda bahwa Allah senantiasa menguji hambanya dalam berbagai bentuk. 7. Terhindar dari wabah penyakit wilayah yang dihuni oleh wali Allah akan jarang terkena wabah penyakit. Penduduknya pun sangat jarang sakit karena Allah menjaga kesehatan mereka. Jika ada yang meninggal dunia, biasanya penyebabnya bukan karena penyakit atau wabah, melainkan karena takdir Allah yang telah ditentukan. Allah tidak akan membiarkan penyakit menular di tempat yang dihuni oleh wali Allah sebagai tanda perlindungannya terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itulah beberapa ciri-ciri pemukiman yang dihuni oleh wali Allah.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kita semua bisa terus memperbaiki diri untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel Kodam Sejati agar kita terus bisa berbagi ilmu dan keberkahan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.